Akhir hidup Pangeran Diponegoro, meninggal dalam pengasingan jauh dari kampung halamannya. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan Aswir Astaman Channel. Kita sudah menyoroti kisah hidup pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang mengakhiri hidupnya dengan penuh kegiatan. Pada video ini, kita menyoroti pula pahlawan dari Pulau Jawa yang pemberontakannya menimbulkan perang Jawa yang maha dahsyat, membuat Belanda sangat kewalahan. Pangeran Diponegoro. Selamat mengikuti. Pangeran Diponegoro adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Ia terkenal sebagai pemimpin Perang Jawa 1825-1830, salah satu konflik paling besar dan berdarah dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Namun, di balik keberanian dan strateginya yang brilian, akhir hidup Diponegoro penuh dengan tragedi dan keterasingan, jauh dari tanah kelahirannya di Yogyakarta. Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Nama aslinya adalah Bendara Raden Mas Mustahar, namun kemudian dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, namun memilih menjalani kehidupan sederhana dan religius di luar keraton. Sikap ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang dicintai rakyat kecil. Ketegangan antara Diponegoro dan Belanda memuncak akibat berbagai kebijakan kolonial yang menekan rakyat Jawa, termasuk pajak berat, korupsi pejabat lokal, dan perampasan tanah untuk pembangunan jalan. Diponegoro memandang ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan agama Islam yang dianutnya. Konflik ini berlangsung selama 5 tahun, melibatkan taktik gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Namun, kekuatan militer dan sumber daya Belanda yang lebih besar akhirnya berhasil menggulung pasukan Diponegoro. Akhir dari Perang Jawa ditandai dengan pengkhianatan yang menyakitkan. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro diundang untuk berunding oleh Jenderal de Kock di Magelang dengan janji bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi damai. Namun, perundingan itu ternyata jebakan. Setelah datang ke lokasi, Diponegoro ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Penangkapan ini mengakhiri perlawanan besar yang dipimpinnya. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia, kini Jakarta, sebelum akhirnya diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, pada tahun 1830. Di sana, ia terus hidup dalam pengawasan ketat dan dipisahkan dari keluarga serta pengikut setianya. Namun, ketegarannya tidak surut. Diponegoro tetap menjalankan kehidupan religiusnya, menulis kitab-kitab tentang agama dan mistik, serta mendekatkan diri kepada Allah. Pada tahun 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia ditempatkan di Benteng Rotterdam, sebuah bangunan peninggalan Belanda yang menjadi tempat tinggal terakhirnya.
Makassar, dia tetap menulis dan menyampaikan pandangannya kepada pengikutnya yang masih sepi. Pangeran Diponegoro meninggal dunia pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar. Jasadnya dimakamkan di kompleks makam keluarga di daerah tersebut. Ia meninggal dalam keterasingan, jauh dari kampung halamannya di Yogyakarta. Meski demikian, semangat perjuangannya tidak pernah padam dan terus menginspirasi generasi berikutnya. Akhir hidup Pangeran Diponegoro adalah potret kegetiran perjuangan seorang tokoh besar yang rela berkorban demi rakyat dan tanah air. Hingga kini, ia dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan pelopor perjuangan kemerdekaan Nusantara. Semangatnya adalah warisan yang abadi bagi bangsa Indonesia. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah menonton.